ternyata diperhatikan oleh kementerian ya, khususnya Kementerian Pendidikan gitu ya, Kemendikbudristek gitu ya teman-teman. Nah, saya akan lanjut. Nah, terhadap perubahan itu teman-teman, kenapa sih harus berubah? Kita udah bahas di hari pertama kemarin bahwa sebenarnya pemerintah menyasar kepada 6 tujuan utama. Yang satunya lagi itu adalah paperless, kemudian layanan satu data, dan kemudahan administrasi. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, ketika kita melihat perubahan yang banyak ini, kita sebagai guru harusnya bagaimana sih? Nah, itu pertanyaannya berikutnya. Nah, menurut Burton Sogan, teman-teman, di bukunya Essential Management ya, Toolbox, Tools, Models, and Notes for Managers and Consultants ya, bahwa sebenarnya ada 4 respon guru terhadap perubahan yang sedang terjadi. Saya ingin nanti teman-teman kira-kira posisinya di mana boleh di kolom chat ya. Nah, ada respon guru-guru yang di golongan zombis. Nah, ini adalah guru-guru yang tidak ada pendapat, ini cenderung ikut-ikutan saja. Ya udah deh, sekarang belajar kurikulum merdeka ya sudah. Oh, Bu Erlina hari ini ada webinar ya udah saya ikut dong gitu ya. Oh, katanya harus daftar isi presensi biar dapat sertifikat nantinya. Ya udah saya isi gitu ya. Tidak ada respon, artinya tidak ada pendapat apakah memang harus diikuti atau tidak, sekedar ikut-ikutan saja gitu. Ini adalah golongan guru-guru yang zombis gitu ya. Kemudian ada yang kedua, guru-guru yang memang di golongan protesters gitu ya. Nah, protesters ini secara terbuka menyampaikan keberatan. Kami keberatan, kami nggak suka tuh kurikulum merdeka nyampe ke Jawa gitu misalkan. Atau katakanlah, aku nggak suka tuh kurikulum merdeka sampai di kelas, kok aku nggak mau. Kenapa aku suka tuh dengan kurikulum 2013? Saya cinta tuh dengan kurikulum 2013. Apapun katanya, saya nggak mau berubah. Nah, ini di protesters. Ya, lebih parah lagi teman-teman, ada golongan guru-guru yang memang saboteurs gitu ya. Nah, ini adalah guru-guru memang yang dengan frontal memang mengatakan eh, penolakan dan juga berusaha agar itu gagal dilaksanakan gitu ya. Mau tidak mau teman-teman, sadar tidak sadar, bisa saja kita di posisi ini, atau bahkan kita juga memang masih di kalangan orang-orang yang masih memang saboteurs gitu ya, dan terikut gitu ya. Nah, golongan ini adalah golongan yang merasa itu memberatkan sekali. Guru ini kan bukan boneka percobaan, Bu Erlina. Jadi itu nggak usah lah disampaikan kemari. Kita nggak perlu itu kurikulum merdeka gitu ya. Nah, teman-teman, respons-respons seperti ini adalah respon-respon yang nggak bisa kita handle ataupun maksudnya kita hindari ada di lingkungannya kita, apalagi ketika kita adalah guru-guru penggerak. Bukan sekedar guru-guru penggerak Kemendikbudristek, tetapi ketika kita memang rindu untuk menggerakkan di sekolah kita, apakah memang lewat kombelnya kita, atau mungkin lewat memang proses belajarnya kita sendiri. Tetapi kita rindu memang perubahan pendidikan itu ada khususnya di kurikulum merdeka gitu. Nah, teman-teman, ketika menemukan ini, golongan saboteurs dan bahkan protesters ini, responnya kita gimana sih? Tentu kita tidak harus langsung memberikan perlawanan gitu ya. Tetapi mari mulai tunjukkan dari diri dulu. Gitu. Lakukan saja. Lama-lama pasti orang akan melihat, wow, Bu Erlina itu ya muridnya dia menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Muridnya dibuat tuh outdoors belajar di luar ruangan. Oh, ada tuh teknik stopnya. Oh, kok Bu Erlina kayaknya keren banget ya. Nah, teman-teman akan melihat dan percaya teman-teman hal baik itu menular ya. Hal baik menular. Nah, makanya teman-teman ketika menemukan hal-hal seperti ini jangan langsung down gitu ya. Mungkin barangkali di lingkungan kita masih ada ya. Kalau saya dulu mengalaminya, kalau sekarang enggak, sekolah kita itu positif banget. Bahkan teman penggerak di sana sudah ada yang menggerakkan komunitas belajarnya kita. Walaupun memang kita menggerakkan di awal, kalau sekarang mah mereka sudah bisa gitu ya. Dah teman-teman juga bisa mengambil peran itu tanpa harus menjadi guru hebat gitu ya. Saya kan bukan guru hebat Bu Erlina, saya nggak bisa. Percaya teman-teman, kita nggak perlu menunggu hebat untuk bisa berbagi. Cukup hanya sebatas kerinduan untuk berbagi dan untuk terus belajar gitu ya. Nah, kita akan melihat golongan yang survivors. Ini adalah golongan guru-guru yang open-minded, yang memang menerima dan memanfaatkan perubahan gitu ya. Namanya menerima. Ketika kita menerima, oh ada yang baru gitu ya, kita terima gitu. Kita nggak mengadakan penolakan, tetapi kita memang masuk ke dalamnya dan mulai mengenalinya pelan-pelan. Mengenal wajahnya sama seperti ketika kita mulai pacaran dengan seseorang kan ada komitmen.
mau nggak jadi pacar saya gitu ya? Oh mau. Nah, setelah kita pacaran, apa sih yang kita lakukan? Setiap hari kita akan melakukan pengenalan yang lebih dalam. Pengenalan yang lebih dalam, pengenalan yang lebih dalam gitu ya. Nah, itulah yang akan dilakukan oleh guru-guru survivors terhadap kurikulum yang baru. Kita menerima, tapi tidak sebatas menerima, kita juga memanfaatkan perubahan tersebut. Ketika kita dikatakan memanfaatkan teman-teman, itu artinya segala kebaikannya itu kembali ke kita gitu ya. Kembali ke kita. Maka siapa yang diuntungkan? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita sebagai guru gitu. Nah, teman-teman, manfaat perubahan ini teman-teman saya sudah rasakan ya. Kalau dulu saya itu pulang ngajar ya ke rumah gitu ya. Saya melakukan pekerjaan lain, apakah saya berladang, apakah saya berdagang, kebetulan kami ada dagang di rumah gitu ya. Kalau sekarang saya tidak ada waktu untuk berladang dan berdagang, teman-teman. Karena saya habis waktu saya untuk menggeluti pekerjaan saya sebagai guru. Apakah saya sebagai fasilitator, bahkan sebagai mentor, atau sekarang teman-teman puji Tuhan saya sudah menjadi tim pengajar di Balai Besar Guru Penggerak Sumatera Utara. Itu adalah proses-proses yang saya alami ketika proses belajar saya memang saya jalani dengan tekun. Walaupun memang belum tekun-tekun banget gitu ya. Nah, teman-teman juga jangan pernah merasa saya udah ketinggalan, Bu Erlina. Tidak, teman-teman. Mari mulai dari perkara-perkara kecil. Setelah teman-teman belajar di sekolah, ngajar gitu ya, mari kerjakan pelan-pelan PMM di pelatihan mandiri. Teman-teman boleh buka modulnya, bukan sekedar untuk menyerbu sertifikat, tetapi bagaimana teman-teman memahami esensi-esensi kurikulum Merdeka melalui modul-modul yang disajikan di sana. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih, teman-teman kira-kira di zombies kah, protesters kah, saboteurs kah, atau survivors? Boleh dong di kolom chat, teman-teman. Oke, Bu Ani, survivors. Oke, thank you, Bu Ani. Saya kayaknya belum di survivors, Bu Elina, tapi saya rindu di situ boleh. Yang rindu di situ pun boleh diketik gitu ya. Bu Vira juga di survivors. Oke, silakan teman-teman. Eh, yang di kolom chat juga, yang di kolom YouTube juga boleh ya. Oh, ada teman saya dari Tiga Dolok ya. Ini Tiga Dolok dekat dengan saya. Oke. Bu Asmuna, survivors. Bu Lydia, survivors. Bu Nur Hayani juga survivors ya. Oke, Bu Dewi Silalahi juga survivors. Ya, Bu Rosida survivors. Bu Dunia juga survivors. Tukini, Pak Setiadi menerima dan memanfaatkan perubahan. Amin ya. Teman-teman, Pak Dede juga. Kita berusaha menerima dan memanfaatkan perubahan. Dan semoga seiring waktu manfaatnya akan terus tercurah kepada kita ya, teman-teman. Amin ya. Terima kasih untuk responnya Bapak Ibu ya. Oke, teman-teman, guru itu memang tidak perlu menjadi guru hebat. Ini adalah refleksi untuk kita. Kita tidak perlu menjadi guru hebat. Kita juga tidak perlu lebih hebat dari orang lain, teman-teman. Jangan pernah merasa bahwa guru yang lain itu saingan kita. Tetapi apa hal baik yang bisa kita tiru dari seorang guru, itu mari kita ambil gitu ya. Namanya mengatm, amati, tiru, modifikasi, teman-teman. Maka guru ini sebenarnya teman-teman, konsepnya kita, hakikat kita sebagai guru itu, selain Tuturi Handayani, ya, selain tiga figur yang memang harus kita cetuskan yang dibawakan oleh Bapak Pendidikan kita gitu ya. Tetapi kita juga selain itu harus mengimani bahwa kita memang adalah